Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 82 ayat 1-8. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Keadilan di atas keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam sebuah persidangan di pengadilan, peran seorang hakim sangatlah penting, karena melaluinya diharapkan lahir keputusan yang adil dan benar. Karena itu, hakim dipanggil dengan sebutan yang mulia dalam persidangan. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh sang hakim tersebut. Nah, gambaran Allah yang berdiri dalam sidang ilahi merupakan hal yang lazim dalam pemikiran Israel kuno. Siapa saja yang hadir di sana? Hal ini memang tidak dijelaskan secara terperinci. Kemungkinan bisa para malaikat, para ilah, anak-anak Allah, dan lain sebagainya. Gambaran ini juga bisa dipakai sebagai kiasan, karena di mana para Allah itu, Allah dunia adalah para pemimpin atau raja-raja dunia. Karena konteks saat itu, raja dianggap sebagai Allah oleh manusia. Di tengah mereka ada kuasa yang besar. Dalam kuasa mereka bergantung nasib hidup orang banyak. Karena itu, mereka diperintahkan oleh Allah, sang hakim yang tertinggi, untuk berlaku adil kepada anak yatim, orang miskin, yang lemah tak berdaya, di dalam ayat yang ketiga sampai kelima. Dan jangan berlaku lalim, apalagi memihak kepada orang yang jahat, di dalam ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa menunjukkan keberpihaknya untuk membela kaum yang miskin dan lemah. Karakter Allah ini tampak dalam teladan Kristus yang hadir menyapa dan melayani mereka yang dianggap lemah, hina, dan rendah dalam tatanan sosial. Karena itu, karakter Kristus seharusnya tampak dalam cara berpikir, sifat, dan perilaku kita yang adalah pengikut Kristus. Hidup berlaku adil dan peduli terhadap kaum lemah yang ditindas harus menjadi satu prinsip kebenaran Allah yang patut dipraktikkan. Kita tahu bahwa di tengah kehidupan berbangsa yang penuh dengan kecurangan, korupsi di mana-mana, dan terjadi ketidakadilan, kita sebagai anak Tuhan yang penuh dengan keadilan, kita semakin ditantang untuk menunjukkan prinsip hidup yang disenangi oleh Tuhan, yaitu hidup adil di atas keadilan yang Tuhan telah ajarkan kepada setiap kita. Sehingga bukan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, tetapi juga prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kita jemaat Tuhan bisa terus hidup di atas keadilan yang Tuhan inginkan dan kita jadi berkat. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dan Roh Kudus menuntun, memampukan, dan beri kami kuasa untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.